Halo guys, kembali lagi bersama Aryut nu imut manis juga tampan. Asik. Kali ini saya akan bercerita sebuah film yang berjudul Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 yang rilis pada tanggal 30 Agustus 2018 nih guys. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan diproduksi oleh Lifelike Picture dan Vogue International Production. Film ini dibintangi oleh artis-artis besar Indonesia, yaitu Vino G. Bastian sebagai Wiro Sableng, Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa, Dwi Sasono sebagai Raja Kamandaka, Ruth Marini sebagai Sinto Gendeng, dan masih banyak aktor-aktor besar lainnya nih guys. Film ini berlatar di Nusantara pada abad ke-16. Wiro Sableng adalah seorang murid dari pendekar misterius yang bernama Eyang Sinto Gendeng nih guys. Dia diperintahkan gurunya untuk menangkap Mahesa Birawa. Mahesa ini adalah murid Sinto Gendeng yang sudah mencoba nyuri kapak naga geni nih guys. Dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa, Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru nih guys bersama dua sahabat barunya, yaitu Anggini dan Bujang Gila Tapak Sakti atau nama aslinya Sandiko. Pada akhirnya Wiro bukan hanya mengungkap rencana keji Mahesa Birawa nih guys, tapi dia juga menemukan apa itu arti pendekar sesungguhnya, anjir. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu guys. Belum punya iklan nih gua, ayo dong sabrek-sabrek. Oke, di awal film kita diperlihatkan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Mahesa Birawa sedang menyerang kampung Jatiwalu nih guys. Mereka membantai semua penduduk di sana, termasuk bapak dan emaknya Wiro Sableng yang masih kecil nih. Tapi Wiro kecil berhasil diselamatkan oleh Eyang Sinto Gendeng. Dia dibesarkan dan dilatih ilmu bela diri oleh Eyang Sinto Gendeng hingga dewasa nih guys. Setiap hari Wiro selalu tekun latihan bela diri. Kalau saya latihan push rank. Di tengah-tengah latihan, tiba-tiba Eyang Sinto Gendeng mengeluarkan kapak naga geni 212 nih guys. Wow. Lalu Eyang Sinto Gendeng melemparkan kapak itu hingga tertancap di sebuah batu. Gila nggak tuh, batu aja bisa ditancapin sama kapak nih guys. Wiro yang sangat tertarik dengan kapak itu langsung mencoba mengambil kapak tersebut nih guys. Tapi kapak itu sangat sulit untuk dicabut. Ya kan di batu, cok. Lalu Wiro mengeluarkan semua tenaganya hingga akhirnya kapak itu berhasil Wiro ambil. Tapi Eyang Sinto Gendeng mengambil kembali kapak tersebut, lalu memasukkan ilmu kapak tersebut ke dalam tubuh Wiro nih guys, dan membuat si Wiro pingsan. Saat Wiro terbangun, dia heran karena di dada dan telapak tangannya tertulis 212 menggunakan angka kejawen kuno. Lalu Wiro menemui Eyang Sinto dan bertanya apa artinya 212, dan Eyang Sinto menjelaskan angka 2 itu artinya Tuhan menciptakan semua serba berpasang-pasangan. 1 itu adalah Sang Pencipta. Lalu Eyang Sinto memberikan kapak 212 itu kepada Wiro Sableng dan berpesan bahwa kapak itu hanya bisa digunakan dalam keadaan terdesak saja. Dan Eyang Sinto berkata bahwa mulai sekarang kamu akan dikenal sebagai Pendekar Naga Geni 212 Wiro Sableng. Lalu Wiro ditugaskan untuk menangkap Mahesa Birawa, yaitu orang yang pernah dia besarkan sama seperti Wiro, namun berkhianat karena mencoba mencuri kapak naga geni 212.
membuahkan hasil sampai pada. Kau Sura, panggil aku guru lagi. Pelajaran 212 Suki Dunia. Di dalam istana, Raja Kamandaka mendapat laporan bahwa di desa Kalijaga ada pergerakan musuh nih guys. Dan kebetulan Putri Rara Murni yang cantik sedang main di sana tuh guys. Aduh, aing mah. Di perjalanan, Wiro sedang bermain kapal-kapalan. Pakai kapak sakti nggak tuh guys? Sakti! Sakti! Anak muda. Tiba-tiba Wiro dihampiri oleh kakek Dewa Tuak dan muridnya Anggini. Ternyata Dewa Tuak berniat menjodohkan Anggini sama si Wiro nih guys. Dan singkat cerita, Dewa Tuak menyuruh Anggini untuk membantu Wiro menangkap Mahesa Birawa. Jika Anggini berhasil, berarti Anggini telah lulus sebagai pendekar dan Anggini bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Gitu kata Dewa Tuak. Singkat cerita, Wiro Sableng mampir ke sebuah warung makan. Tiba-tiba datanglah Kalingundil dan baladnya nih. Namun Wiro tetap santuy makan ubi rebus. Di sini Wiro tahu nih bahwa mereka adalah anak buah Mahesa Birawa. Kebetulan banget kan. Di lain sisi, Mahesa Birawa ternyata bersekongkol dengan Pangeran Kalasrenggi dan para petinggi kerajaan untuk merebut tahta kerajaan, termasuk dengan adik sang raja, yaitu Werku Alit si botak. Singkat cerita, rombongan Pangeran dan Rara Murni datang ke warung untuk santap siang, makan siang. Saat baru saja gek diuk, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh Kalingundil dan teman-temannya nih guys, yang memang sudah direncanakan gitu buat nyerang, buat nyulik. Tapi Wiro masih santuy nih, makan-makan gitu kan. Kebetulan banyak makanan gratis ya, aduh edan. Kalingundil yang jengkel karena makanannya dihabisin oleh Wiro gitu, langsung menyerang Wiro nih guys. Rara Murni dan Pangeran kabur ke dalam hutan dan dikejar oleh si Brewok. Tapi Wiro yang mengetahui Rara dan Pangeran sedang diincar, Wiro pun langsung berlari dan menyusul mereka nih guys. Wiro pun langsung bertarung nih di atas pohon. Tiba-tiba Anggini datang, mungkin berniat membantu, tapi malah membuat Wiro, Rara Murni, Anggini, dan Bujang Gila terjatuh ke dalam jurang nih guys. Goblok. Sedangkan Pangeran masih berada di atas pohon dan diculik oleh si Brewok lagi nih guys. Kalingundil melapor kepada Mahesa Birawa bahwa rencananya telah digagalkan oleh pendekar yang bernama Wiro Sableng. Wiro Sableng? Dalam jurang, Anggini, Rara Murni, dan Sandiko telah sadar dan mereka bekerja sama. Di lain sisi, Wiro tersadar dan ditemui oleh Bidadari Angin dan memberitahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah besar yang didalangi oleh Mahesa Birawa. Tiba-tiba Anggini meminta bantuan Wiro untuk menyelamatkan pangeran, tapi Wiro menolak. Tapi Wiro tidak bisa menolak saat Rara Murni yang meminta. Wah, anjir otaknya ini. Wah, manisnya anjir. Lanjut. Di tengah perjalanan, Wiro ini ternyata buaya juga nih guys. Sepertinya Putri Rara juga menaruh perasaan pada Wiro. Dan saat mereka akan melakukan pencelepotan nih guys, tiba-tiba mana si pangeran itu berada? di kerajaan
Raja Kamandaka dijebak nih guys dengan surat untuk menebus pangeran dan harus raja sendiri yang mengantarkannya. Di dalam hutan, Wiro dan kawan-kawan berhasil menemukan pangeran yang sedang disandra oleh si Brewok. Tiba-tiba si Brewok bertingkah aneh, termasuk pangeran, Wiro, dan Bujang Gila. Ternyata itu perbuatan sihir si Kala Ijo yang membuat laki-laki berhalusinasi. Lalu pertarungan pun terjadi. Tapi sebelum itu singkat cerita, Kala Ijo pun tewas. Lalu Wiro melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang sudah hancur oleh si pemberontak ini nih guys. Di sini Wiro menyadari bahwa musuh sebenarnya bukan mengincar pangeran, tapi menjebak sang raja dengan cara menculik pangeran agar sang raja pergi mencari pangeran. Lalu kerajaan akan diambil alih. Wah, cerdik sekali nih guys. Wiro yang telah mengetahui rencana Mahesa and the Gang lalu pergi ke markas Mahesa Birawa nih guys. Singkat cerita, sang raja dan pasukan kerajaan datang ke markas Mahesa Birawa. Saat pertempuran baru dimulai, Wiro dan kawan-kawan juga datang nih dan membantu sang raja. Di sini Wiro langsung adu mekanik nih guys dengan Mahesa Birawa. Karena Mahesa pakai item jungle, kekuatan Mahesa jauh lebih kuat daripada Wiro yang jadi offlaner anjir. Karena mulai terdesak melihat kekuatan Mahesa, Wiro mulai kewalahan dan mencoba mengeluarkan kapak naga geni. Tapi kapaknya hilang nih guys. Mana kapak? Hingga akhirnya Putri Rara tewas terkena ulti yang dikeluarkan oleh Mahesa Birawa. Aduh, sayang banget ya guys. Lalu Wiro dan pasukan kerajaan pun mundur meninggalkan pertempuran tersebut. Di lain sisi, di istana ternyata Werku Alit telah mengambil alih kerajaan nih. Setelah Putri Rara disemayamkan, Wiro didatangi oleh gurunya di dalam mimpi. Anak setan! Dan menasehati Wiro bahwa jika Wiro terjebak ke dalam nafsu balas dendam, maka Wiro akan terjebak dalam kegelapan seperti Mahesa Birawa. Singkat cerita, Raja Kamandaka dan Wiro menyusun rencana penyerangan untuk mengalahkan pemberontak dan merebut kembali tahta kerajaan. Yang ini ditugaskan untuk menyerang di area benteng, sedangkan Wiro dan Sandiko menyabar sebagai penari. Anjir. Satu persatu dedengkot musuh berhasil dikalahkan nih guys. Termasuk kakek dewa tuak juga ikut membantu nih. Sedangkan Wiro bertarung habis-habisan melawan Mahesa Birawa yang sangat kuat. Di sini Wiro sangat terdesak dan sangat kewalahan menghadapi Mahesa Birawa yang sudah late game nih guys. Sampai akhirnya tiba-tiba kapak naga geni muncul dan menahan serangan dari Mahesa Birawa. Kekuatan kapak naga geni memaksa Mahesa untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya nih guys. Anggini dan Sandiko datang membantu Wiro nih. Namun tetap saja Mahesa memang sangat hebat. Dan lagi-lagi Wiro dibully habis-habisan nih sama Mahesa. Hingga akhirnya berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil membunuh Mahesa Birawa. Yang saya heran di sini, setelah Wiro membantu raja habis-habisan gitu kan, mengorbankan seluruh raganya aja,
mengorbankan nyawanya gitu. Si raja hanya bilang, Pendekar. udah gitu doang. Aduh, tamat. Oke pemirsa, cerita tadi menutup acara kita di hari ini. Saya Ryud, si imut manis juga tampan beserta semua rekan kerja yang tidak bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan nih guys. Kali ini saya akan kembali mendengar sebuah alur cerita film untuk temani kamu yang lagi karesel. Film ini menceritakan pengkhianatan Dewi Magi yang menghancurkan padepokannya sendiri karena bekerja sama dengan tentara Belanda untuk meringkus si buta dan si jaka sembung. Setelah hasratnya ditolak oleh dua pendekar gagah dan tampan ini, hingga pada akhirnya dia harus kehilangan semua orang terdekatnya, termasuk nyawanya sendiri. Di awal film memperlihatkan para company sedang menghancurkan rumah-rumah penduduk desa menggunakan meriam nih guys, untuk memaksa penduduk agar mengatakan di mana jaka sembung bersembunyi. Dari jauh ledakan meriam itu terdengar oleh si buta yang bernama Soca Indrakusuma. Saat para company sedang memaksa warga, tiba-tiba jaka sembung dan teman-temannya menyerang menggunakan panah nih guys. Melihat pahlawan mereka telah datang, para penduduk ikut melawan. Namun salah satu company yang bernama Nicholas berhasil kabur dengan panah masih menancap di punggungnya nih guys. Sayangnya Nicholas tewas tidak lama setelah sampai di markas company. Kapten Demandez sangat marah. Dia kemudian mengadakan sayembara kepada penduduk pribumi nih guys. Pemenangnya akan diberi hadiah 100 ringgit. Dan pemenangnya akan diberikan tugas khusus dengan imbalan 500 ringgit. Dua orang sahabat rela bertarung demi uang 500 ringgit. Si Cakar Maut tewas di tangan si Botak. Si Botak juga tewas oleh jawara lain yang tubuhnya gemrot nih guys. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba masuk seorang pemuda dan menyerang para petarung itu dari belakang. Petarung itu pun menjadi satu-satunya orang yang bertahan. Petarung itu meminta hadiahnya kepada Kapten Demandez. Namun si buta ternyata didorong masuk ke arena pertarungan nih guys. Saat Kapten melemparkan hadiahnya, si buta langsung merebutnya menggunakan dudukui. Mereka kemudian bertarung. Sudah ketebak lah ya, si buta yang berlimut tinggi menang dengan sangat mudah. Si buta kemudian memperkenalkan dirinya. Nama aslinya adalah Soca Indrakusuma, atau si buta dari Gunung Iblis. Soca kemudian menagih hadiah 500 ringgit. Dewi Magi sempat mengingatkan Soca, namun Soca tetap akan bekerja sama dengan company. Kapten Demandez mulai nego harga untuk menangkap jaka sembung. Hingga akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 1000 ringgit. Soca kemudian pergi bersama para company untuk mencari jaka sembung. Di perjalanan mereka melihat teman-teman company telah dibuang di pinggir sungai oleh jaka sembung. Tiba-tiba Soca mendengar bisikan dari Dewi Magi untuk pergi mendekati kambing yang ada di kebun. Saat Soca mengikuti kambing itu, tiba-tiba Soca dikepung oleh anak buah jaka sembung. Soca kemudian bertarung dengan mereka. Tiba-tiba dari jauh, jaka sembung datang menantang Soca. Lalu terjadilah pertarungan dua pendekar sakti ini guys. Soca mengambil sebuah kain dan dimasukkan ke dalam bajunya. Pertarungan sengit pun terus berlangsung. Para company sempat akan menembak, namun dilarang oleh letnan karena pelurunya mahal. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh Soca. Soca kemudian membawa kepala jaka sembung ke hadapan Kapten Demandez. Kapten kemudian memerintahkan Munir untuk memajang kepala tersebut di depan markas. Soca meminta bayaran yang telah dijanjikan. Kapten yang baik hati kemudian memberikan uang tersebut, 1000 ringgit yang telah dijanjikan. Tapi setelah Soca pergi, Kapten ternyata menginginkan uang itu kembali. Kapten Demandez memerintahkan letnan dan pasukannya untuk mengambil kembali uang 1000 ringgit dari tangan Soca. Soca yang mengetahui dirinya sedang diincar, kemudian melemparkan kotak uang itu ke kebun bambu nih guys. Pasukan company menembaki Soca dengan membabi buta. Dari dalam kebun bambu, Soca menyerang menggunakan potongan-potongan bambu. Letnan berteriak meminta Soca untuk memberikan uangnya.
Soca pun kemudian melemparkan kotak uang tersebut. Letnan kemudian mengambil uang itu. Tapi tiba-tiba Soca dengan cepat menusuk Letnan dengan tongkat. Letnan sangat kesakitan. Soca kemudian mengambil kotak uang itu dan berjalan pergi. Tapi ternyata Letnan masih hidup dan berhasil menembak Soca. Soca terjatuh ke pinggir sungai. Dia kemudian mencabut peluru itu menggunakan tongkat saktinya. Tiba-tiba datang Dewi Magi menempelkan sesuatu di lukanya. Kemudian membius Soca dengan benda tersebut. Ternyata Dewi Magi ingin ngecas dengan Soca. Terlihat dari bulu keleknya yang gondrong. Tapi Soca menolak untuk ngecas. Karena cinta Soca sudah terkubur bersama kekasihnya yang telah pergi meninggalkannya. Anjay. Dewi Magi yang hasrat ngecasnya sudah tidak terpenuhi kemudian sangat murka. Rasa cinta berubah menjadi dendam. Dewi Magi kemudian minta uang 1000 ringgit itu dari Soca. Awalnya Soca berniat memberikan separuh kepada Dewi Magi. Karena Dewi Magi juga telah ikut membantunya tadi. Tapi Magi yang sudah emosi menginginkan semuanya. Soca kemudian berlari mencoba kabur dari Magi. Tapi Magi menyerang luka di tubuh Soca berkali-kali. Tiba-tiba dari jauh, Jaka Sembung datang membantunya. Dewi Magi kemudian pergi dari sana. Jaka Sembung membawa Soca ke padepokannya untuk diobati. Di padepokannya, Jaka Sembung dan gurunya yang bernama Ki Sapu Angin sangat kebingungan. Mereka merasa heran kenapa uang sayembara company itu bisa ada di tangan si buta. Dan apa hubungannya dengan Dewi Magi? Setelah tersadar, Soca kemudian memberikan semua uangnya kepada Jaka Sembung untuk membantu perjuangan Jaka Sembung melawan company. Kemudian menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Di tempat lain, Dewi Magi yang dendam kepada si buta kemudian berniat untuk bekerja sama dengan para company. Dewi Magi memberitahu bahwa yang kemarin dibawa oleh si buta adalah kepala kambing, bukan kepala Jaka Sembung. Ternyata, kemarin Dewi Magi membantu si buta untuk menipu mata para company dengan sihirnya, agar seolah-olah dia bertarung dengan Jaka Sembung, padahal aslinya dia bertarung dengan kambing. Kapten Demandes meminta Dewi Magi untuk menunjukkan kemampuannya, sebelum dia bekerja sama dengan company. Dewi Magi kemudian menunjukkan kemampuannya sampai-sampai membuat Kapten Demandes panik ketakutan. Lalu mereka sepakat untuk bekerja sama dengan imbalan Dewi Magi akan diberikan sebuah daerah untuk dikuasai oleh Dewi Magi. Singkat cerita, Dewi Magi kembali ke padepokannya. Di sana ada seorang kesatria yang dipaksa untuk melayani Dewi Magi dan semua wanita yang ada di sana. Hulu, skip ah. Tiba-tiba terdengar 2 orang wanita menangis memanggil Dewi Magi karena telah babak belur dihajar oleh si buta dan Jaka Sembung. Dewi Magi kemudian memberikan kesatria itu kepada para muridnya untuk diapakan saja bebas. Sedangkan Magi akan pergi ke tempat Jaka Sembung. Dewi Magi menggunakan ilmu halimunan menunjuk kepada padepokan Jaka Sembung. Di sana dia mengambil kotak uang. Namun saat itu si buta yang memiliki indera pendengaran yang sangat kuat langsung mengetahuinya. Teriakan si buta membuat Jaka Sembung dan gurunya terbangun. Semua orang mencoba menangkapnya, namun mereka sulit melakukannya karena Dewi Magi tidak terlihat. Soca kemudian mengambil sarung dari seorang pemuda dan melemparkannya kepada Dewi Magi yang tidak terlihat. Seketika, tubuh Dewi Magi langsung terlihat. Ki Sapu Angin langsung melemparkan pedang tepat di tubuh Dewi Magi. Jaka Sembung sempat akan menghabisinya, namun dicegah oleh gurunya nih guys. Dewi Magi yang sekarat terjatuh ke dalam sungai dan terbawa arus. Hingga akhirnya dia meminta bantuan kepada gurunya. Tiba-tiba saat itu, pohon besar bergeser dari tempatnya. Dewi Magi kemudian terjatuh ke dalam lubang gaib yang membawanya ke tempat gurunya. Kemudian dengan kekuatan sihirnya, guru Magi mengangkat Dewi Magi, kemudian membuka semua kainnya. Lalu menyembuhkan luka Dewi Magi menggunakan kumisnya nih guys. Melihat Dewi Magi yang sudah tidak berkain, dan kebetulan tegangan listriknya juga udah tinggi, gurunya pun langsung ngecas HP-nya. Dewi Magi kini sudah sembuh seperti sedia kala. Dewi Magi meminta gurunya untuk membantunya menculik adik Jaka Sembung yang bernama Kinong untuk memancing Jaka Sembung dan si buta. Singkat cerita, saat Kinong sedang bersama si buta di sawah, tiba-tiba Kinong dibawa oleh Dewi Magi dan gurunya yang sedang menyamar. Si buta mencoba mencegah dan bertarung dengan mereka, namun si buta tidak berdaya. Kinong berhasil dibawa lari. Si buta berlari mengejar suara dari gelang kaki milik Kinong. Namun Dewi Magi menggantungkan gelang kaki itu di sebuah dahan pohon yang membuat si buta kehilangan jejak. Tidak lama kemudian, Jaka Sembung dan anak buahnya datang.
karena mendengar teriakan dari si buta. Jaka Sembung meminta semua orang untuk kembali dan memberitahu gurunya untuk merencanakan siasat penyerangan. Sedangkan Jaka Sembung akan menyusul Kinong sendirian. Setelah berhasil menculik Kinong, Guru Magi kemudian pergi menghilang. Kinong kemudian dibawa untuk diikat di atas sumur pati. Setelah Kinong diikat di atas sumur, tidak lama kemudian Jaka Sembung juga sampai di padepokan Dewi Magi. Jaka Sembung kemudian berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Jaka menginjak sebuah jebakan nih guys. Tapi langkah Jaka harus terhenti setelah pasukan pemanah mengancam akan memanah Kinong jika Jaka berani bergerak. Saat itu Dewi Magi ternyata juga ada di sana guys. Dewi Magi akan membebaskan Kinong, tapi dengan syarat Jaka Sembung harus memuaskan semua wanita yang ada di sana. Jika tidak, Kinong akan dilemparkan ke dalam sumur yang penuh dengan ular berbisa. Tapi Jaka Sembung menolak untuk melayani Dewi Magi. Jaka Sembung melompat, namun si merah dan si putih langsung melemparkan tombak, yang membuat Jaka Sembung tertancap di sebuah tebing. Dewi Magi yang merasa di atas angin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu pasukan Jaka Sembung dan Ki Sapu Angin mengatur siasat dari atas bukit bersama si buta. Gurunya bersama pasukan yang lain akan menyelamatkan Kinong, sedangkan si buta akan menyelamatkan Jaka Sembung yang terpancang di tebing. Anak panah dilepaskan untuk memutus tali yang mengikat Kinong. Ki Sapu Angin melemparkan bambu untuk menangkap Kinong. Pasukan pun menyerbu, pertempuran dimulai. Mereka mendapat perlawanan yang sangat sengit dari pasukan Dewi Magi. Dewi Magi kemudian memerintahkan si putih untuk pergi memberitahu Guru Magi. Sedangkan Magi akan meminta bantuan kepada company. Kemudian terjadi pertarungan yang sengit antara Jaka Sembung, si buta dan Ki Sapu Angin melawan 3 prajurit wanita yang sakti. Kapten Demades kemudian membawa 1 kompi tentara untuk menyerang Jaka Sembung. Setelah bertarung cukup sengit, Jaka Sembung akhirnya berhasil menghancurkan si merah. Begitu juga si buta dan Ki Sapu Angin berhasil menghancurkan para prajurit wanita. Begitu juga si buta dan Ki Sapu Angin yang berhasil menghancurkan para prajurit wanita itu. Si putih yang mencoba menyerang pun langsung hancur seketika. Guru Magi yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Dia menyeret ekornya di tanah untuk mengganggu pendengaran si buta, yang membuat si buta berhasil ditangkap. Jaka mencoba membantu si buta dan menyerang Guru Magi, tapi ternyata Guru Magi memiliki ilmu kebal senjata, dan Jaka Sembung tidak bisa melukainya. Saat itu Ki Sapu Angin memberitahukan kelemahan Guru Magi kepada Jaka Sembung. Kemudian Jaka Sembung berlari, menancapkan goloknya ke tanah. Kemudian memotong ekornya dengan golok tersebut. Guru Magi kemudian dikeroyok, dibully, dihajar, dihakimi, dikepretan, dicabukan, diciduhan meren guys. Saat itu Ki Sapu Angin langsung meminta semua orang untuk mundur dan tiarap. Ki Sapu Angin langsung menghabisi Guru Magi dengan ultinya. Tiba-tiba para company datang bersama Dewi Magi dan langsung menyerang Jaka dan pasukannya dengan meriam. Beberapa orang tewas. Namun sebagian yang lain berusaha untuk melakukan perlawanan yang berhasil mengalahkan para prajurit company. Kapten Demades membombardir semua tempat untuk menghabisi Jaka Sembung. Tapi yang terjadi, meriam itu malah menghancurkan semua tempat milik Dewi Magi yang membuat Dewi Magi sangat marah. Kemudian dia berbalik menyerang company. Namun sayangnya company berhasil menembak Dewi Magi hingga terkapar guys. Jaka Sembung dan Soca mencoba membungkam meriam itu. Namun Soca berhasil tertembak. Kapten Demades kemudian mengarahkan muncul meriam ke arah Ki Sapu Angin dan mengancam akan menembaknya. Namun tiba-tiba Kapten Demades harus terkapar setelah tertusuk bambu yang dilemparkan oleh Dewi Magi yang ternyata masih hidup. Salah satu company mencoba menyalakan meriam, namun berhasil dihabisi oleh Jaka Sembung. Mengetahui masih ada kebaikan pada Dewi Magi, si buta kemudian mendekati Dewi Magi. Namun Dewi Magi yang merasa cintanya tidak dianggap oleh si buta, kemudian terus-terusan menyalahkan si buta. Tapi saat itu ternyata Kapten Demades bangun dan mencoba menembakkan meriamnya. Dewi Magi yang melihatnya lebih awal kemudian berlari menghadang meriam itu dengan tubuhnya. Seketika meriam itu pun hancur bersama Dewi Magi dan Kapten Demades, yang menandakan film pun sekian.